teman-teman, berjumpa kembali di channel kami Konten Kreatif. Kali ini kita akan membahas mengenai efek Doppler. Yuk kita simak saja langsung video berikut ini. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar sirine mobil ambulans? Apabila mobil bersirine mendekati Anda, maka bunyi sirine tersebut makin tinggi. Sedangkan apabila mobil sirine itu menjauhi Anda, maka bunyi sirine tersebut makin rendah. Peristiwa ini disebut efek Doppler. Tujuan Anda mempelajari program ini adalah agar dapat menjelaskan proses terjadinya efek Doppler, menentukan gelombang yang didengar oleh pendengar ketika sumber bunyi mendekati atau menjauhi pendengar yang diam, menentukan gelombang yang didengar oleh pendengar ketika pendengar bergerak mendekati atau menjauhi sumber bunyi yang diam. Yang terakhir, menjelaskan aplikasi efek Doppler pada mobil sirene atau kendaraan yang bergerak. Sewaktu mobil diam, frekuensi yang didengar oleh pengamat sama dengan frekuensi sumber bunyi atau sirenenya. Misalnya, jika diketahui frekuensi sirene itu sama dengan Fs, itu sebesar 500 Hz, itu merupakan frekuensi dari sumber bunyi, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat atau Fp itu sama dengan 500 Hz juga. Ketika mobil mendekati pengamat, frekuensi yang didengar pengamat berubah karena adanya efek Doppler. Bagaimana cara menghitung frekuensi yang didengar oleh pengamat saat mobil mendekat? Jika sumber mendekati pengamat, maka rumus efek Dopplernya itu menjadi Fp sama dengan Fs dikali V per V min Vs. Berlaku jika sumber bunyi mendekati pengamat yang diam, di mana V itu sama dengan cepat rambat bunyi di udara, dan Vs itu merupakan kecepatan mobil sirine. Fp merupakan frekuensi yang didengar oleh pengamat, dan Fs merupakan frekuensi dari mobil sirine. Ketika sumber menjauhi pengamat, maka persamaannya Fp sama dengan Fs dikali V per V plus Vs. Kesimpulannya, bila sumber bunyi mendekati pengamat, maka terdengar frekuensi lebih besar daripada saat menjauhi pengamat. Demikian sebaliknya untuk pengamat. Bila pengamat mendekati sumber bunyi, akan terdengar frekuensi yang lebih besar dari frekuensi sumber, dan terdengar lebih kecil saat pengamat menjauhi sumber bunyi. Jika pengamat bergerak mendekati sumber bunyi yang diam, maka persamaannya adalah Fp sama dengan Fs dikali V plus Vp per V. Sedangkan ketika pengamat menjauhi sumber bunyi yang diam, maka persamaannya Fp sama dengan Fs, sama dengan V min Vp dibagi V. Sehingga kesimpulannya, hubungan antara sumber dan pengamat itu adalah Fp per V plus minus Vp sama dengan Fs per V plus minus Vs. Di mana Fp itu merupakan frekuensi yang didengar pengamat, Fs itu merupakan frekuensi sumber bunyi, V itu merupakan cepat rambat bunyi di udara, Vs itu merupakan kecepatan sumber bunyi, dan Vp merupakan kecepatan pengamat. Maka untuk sumber bunyi, kecepatannya bernilai positif itu ketika sumber menjauhi pendengar. Sedangkan
Kecepatannya itu bernilai negatif ketika sumber mendekati pendengar, dan kecepatannya bernilai 0 ketika sumbernya itu diam. Sedangkan untuk pengamat, itu kecepatannya bernilai positif itu saat dia mendekati sumber bunyi. Sedangkan kecepatannya bernilai negatif saat menjauhi sumber bunyi. Dan kecepatan pendengar itu 0 saat pendengar itu diam. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan mempelajari mengenai efek Doppler? Untuk latihan soalnya, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, pantau terus ya teman-teman. Terus dukung channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!